Selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di IHMPT tanggal 13 Juni 2021. Adik-adik, gimana kabarnya? Kakak harap adik-adik selalu sehat ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdiri. Kita menyanyi Mars Persekutuan Teruna. Dengan dasar iman teguh di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, taruna harapan negeri. Adik-adik, kita akan menyanyi lagu pembukaan dari Kidung Jemaat 5, bait pertama dan yang ketujuh, Tuhan Allah namamu. Sekarang kita akan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini Tuhan. Ya Tuhan, kami akan mengikuti ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bimbinglah kami Tuhan supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik Tuhan, walaupun hanya secara daring Tuhan. Hanya ke dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita bermazmur. Kita akan membaca mazmur dari Mazmur 145 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia, dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya.
Adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, seperti biasa kita akan menyanyi dari Gita Bakti 40, baitnya yang pertama, Kasih dari Tuhanku. Kasih dari Tuhanku membuatku berteduh. Ku rindukan kasih-Nya, kasih besar. Yesus jadi manusia, mikul rasa dunia, sukacitanya nyatalah, kasih besar, kasih besar, kasih besar. Kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Selamat hari Minggu, teman-teman teruna sekalian. Pada saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman. Untuk itu mari kita siapkan Alkitab kita dan juga siapkan hati kita untuk bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari bersama kita bersatu di dalam doa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan berkati setiap kami agar kami dapat mengerti, memahami, dan kemudian kami dapat melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada kami anak-anak-Mu, karena kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Rekan-rekan teruna sekalian, bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-56, ayatnya yang pertama, yang menyatakan, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sementara lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang kuhendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak laki-laki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semua yang memelihara hari Sabat dan yang tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpun orang-orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Haleluya.
Selamat hari Minggu, rekan-rekan teruna sekalian. Nah, rekan-rekan teruna, memulai renungan kita pada hari ini, Kak Vale mau memulainya dengan video ini. When Stephanie Putri said, "Cause you are Iron Man and I love you 3000." Jesus said, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22, ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Ya, rekan-rekan sekalian, kalau kita bisa dengan mudah mencintai seseorang, bahkan mampu relate luar biasa dengan berbagai lagu-lagu cinta yang mengungkapkan perasaan mendalam, baik itu kepada sahabat, baik itu kepada pacar, atau bahkan kepada orang tua kita, maka sudah selayaknya kita juga bisa mengasihi Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ia yang telah kembali mengasihi kita bahkan saat kita tidak lagi melakukan apa yang Ia kehendaki. Sekalipun kita mampu untuk terus hidup, untuk terus menjalani kehidupan kita, tapi sudahkah kita benar-benar berhenti untuk berupaya menampilkan yang terbaik yang kita bisa lakukan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ia mampu memaafkan segala kesalahan kita dan mengasihi kita kembali tanpa syarat. Dan dengan kasih yang sedemikian rupa, maka apakah kita tidak mau? Apakah kita berhenti dengan mengatakan bahwa ya Kak, saya orangnya ya begini. Kan gak ada manusia yang sempurna, gak ada manusia yang bisa terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya hanya manusia biasa. Kita sebagai rekan-rekan remaja, rekan-rekan teruna, orang-orang muda, seringkali berlindung di balik saya masih muda, saya masih manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Tapi pernahkah kita berpikir untuk membalas setiap kebaikan Tuhan, setiap kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Ia sudah sedemikian rupa mengasihi kehidupan kita, Ia sudah sedemikian rupa memaafkan kita kembali ketika kita berpaling daripada Tuhan, ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pertanyaannya bagi setiap kita, bagaimana kita mampu membalasnya? Ketika kita hari ini mau berkomitmen untuk benar-benar mengasihi Tuhan, untuk benar-benar mau membalas segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, apa yang bisa kita lakukan? Yesaya 56 ayat yang pertama dan yang kedua menjadi tuntunan bagi setiap kita. Kak Vale akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Nah, rekan-rekan teruna sekalian, dari dua ayat ini, apa yang bisa kita balas? Apa yang bisa kita lakukan untuk merespon kasih Allah? Yaitu yang pertama adalah kita diminta untuk taat dan menegakkan keadilan. Tuhan tidak meminta kita untuk membalas segala kebaikan, segala kasih yang Dia berikan bagi setiap kita dengan melakukan banyak hal. Ia hanya meminta kita untuk taat pada firman-Nya, melakukan apa yang menjadi ketetapannya, yaitu hidup di dalam kasih. Seperti apa yang dikatakan oleh Kak Vale tadi di awal khotbah, bahwa Tuhan meminta kita untuk mengasihi Dia dan juga mengasihi sesama. Kasih
yang kemudian memampukan setiap kita untuk peduli kepada sesama. Kasih yang memampukan setiap kita untuk menjadi pribadi yang tulus dalam menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Kasih yang juga kemudian memampukan kita untuk melihat perbedaan sebagai cara Tuhan membuat kita menghargai satu dengan yang lain. Serta berbagai ajaran kasih lainnya yang membuat kita menunjukkan bahwa kita telah melakukan kehendak Tuhan. Dalam ayat yang kedua, ketika kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia karena kita telah berpegang pada kehendak Tuhan, memelihara perintahnya, serta beribadah, serta menahan diri dalam melakukan kejahatan. Dari dua ayat ini, kita mau belajar bersama untuk mentaati, untuk melakukan firman Tuhan. Karena kita akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia ketika kita berpegang teguh pada apa yang Tuhan kehendaki. Di ayat-ayat yang selanjutnya, ayat 3 sampai ayat yang ke-8 yang menjadi bacaan kita, Tuhan berfirman bahwa Ia akan mengasihi setiap orang, siapapun orang itu, tanpa memandang perbedaan, tanpa memandang suku, agama, ras apapun. Tuhan akan kembali mengasihi orang-orang yang melakukan akan kebenaran firman-Nya. Kalau Tuhan mengasihi semua orang, itu berarti ketika kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang Kristen, terlebih-lebih lagi ketika kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Ia akan juga mengasihi kita. Ia akan lebih mengasihi kita. Bahkan orang-orang di luar sana, tanpa Tuhan memandang perbedaan yang ada, Tuhan tetap mengasihi. Apalagi kita yang adalah anak-anaknya. Ia akan mengumpulkan setiap orang yang telah mengasihi Dia dengan segenap hatinya, yang menunjukkan kasih kepadanya melalui kasih juga kepada sesama. Adik-adik sekalian, Kak Vale punya sebuah tugas nih buat adik-adik sekalian untuk membuat sebuah video semenarik mungkin adik-adik dengan tema adik-adik mau mengasihi Allah melalui mengasihi sesama. Boleh dalam bentuk nyanyian, boleh dalam bentuk voice over, atau hal-hal kreatif lainnya. Adik-adik mau buat puisi misalnya tentang bagaimana adik-adik mengasihi Allah melalui mengasihi sesama. Boleh seperti video Kak Vale tadi di awal, atau video-video lainnya yang penting itu semua berasal dari ide kreatifnya adik-adik sekalian. Dan jangan lupa untuk tag di Instagramnya Kak Vale dan juga Instagramnya PT Bukit Harapan. Oke, nanti kakak dan juga kakak-kakak pengurus yang lainnya akan lihat videonya adik-adik semuanya, dan ditunggu paling lambat sampai hari Jumat. Nanti di hari Minggu bakal diumumin, bakal di-repost di akunnya Kak Vale dan juga akunnya Instagramnya PT Bukit Harapan siapa yang bakal menang, dan nanti bakal kita DM untuk dapat hadiah. Oke, ditunggu ya adik-adik semua video kreatifnya adik-adik tentang mengasihi Allah melalui mengasihi sesama. Oke, adik-adik dan rekan-rekan teruna sekalian, pesan firman Tuhan pada hari ini kiranya mengajak kita, mengingatkan kita sebagai teruna-teruni Kristen untuk senantiasa hidup dalam kasih, melalui hidup mengasihi sesama. Baik kepada sesama kita manusia, teman-teman kita, sahabat kita, orang-orang terdekat kita, keluarga kita, juga kepada sesama ciptaan Tuhan lainnya, seperti alam ciptaan yang Tuhan berikan, juga hewan, tumbuhan yang ada di sekitar kita. Selamat berbagi kasih, dan ingatlah, kita mau mengasihi orang-orang di sekitar kita karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, dan kita mau meresponi itu, kita mau membalas kasih Tuhan dengan mengasihi sesama kita, dimanapun, kapanpun kita berada. Tuhan memberkati adik-adik semua. Amin.
Ya, adik-adik, teruna sekalian, saat ini mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk bersama menaikkan syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini, kami telah membaca merenungkan akan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa hidup mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, sebagai wujud kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, bantu kami untuk melakukan akan firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan. Untuk senantiasa hidup dalam kasih. Menyatakan kasih kepada Tuhan dengan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada saat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam setiap jajaran pemerintahan yang ada, mulai dari presiden, para menteri, para pemimpin-pemimpin daerah. Kiranya Tuhan hadir dalam setiap pekerjaan mereka, dalam upaya mereka juga untuk menanggulangi pandemi yang berada di Indonesia bahkan dunia saat ini. Kiranya dalam setiap upaya yang boleh mereka kerjakan, kami boleh turut berpartisipasi aktif dalam mentaati protokol kesehatan yang ada. Untuk senantiasa menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan juga senantiasa memperkecil mobilitas atau pergerakan kami. Bapa yang baik, kami menyerahkan seluruh kehidupan bangsa kami dunia saat ini di tengah pandemi hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa dalam syafaat kami ini bagi gereja-Mu dimanapun berada. Dalam situasi pandemi saat ini, kami yakin, kami percaya Tuhan turut hadir dalam setiap ruang-ruang virtual, dalam setiap ruang-ruang yang Tuhan sediakan untuk kami terus beribadah. Kami percaya Tuhan yang menyediakan ini dan Tuhan juga berkenan pada setiap ibadah kami. Menyerahkan seluruh pelayanan gereja-Mu dimanapun berada, kesaksian dan persekutuan yang berlangsung hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Secara khusus bagi gereja-Mu GPIB Bukit Harapan Surabaya. Dalam setiap pelayanan secara khusus dalam Pelkat Persekutuan Teruna yang boleh berlangsung, kiranya setiap pelayan, setiap adik-adik pelayan boleh berpartisipasi aktif dalam melakukan persekutuan yang berlangsung. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan gereja-Mu, Pelkat PT, adik-adik klien, kakak-kakak klien dalam setiap tugas tanggung jawab mereka, dalam setiap aktivitas mereka sehari-hari. Kami serahkan mereka semua hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi adik-adik kami yang saat ini mungkin saat sedang dalam kondisi lemah tubuh atau mereka yang sedang sakit. Kiranya Tuhan hadir bagi setiap mereka, menjaga mereka, merawat mereka, memberikan kepulihan yang berasal daripada Tuhan. Kami juga bersyukur, berterima kasih untuk 1 tahun pertambahan usia bagi rekan-rekan teruna, bagi kakak klien yang Tuhan boleh tambahkan 1 tahun usia di minggu berjalan ini. Kiranya dalam setiap pertambahan usia yang boleh mereka jalani, mereka boleh mengingat bahwa Tuhan senantiasa hadir, bahwa Tuhan senantiasa berkarya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa, ini syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik dapat menyerahkan persembahan dengan 2 cara. Yang pertama, ditransfer ke nomor rekening gereja atau dititipkan ke orang tua dan digabungkan di amplop ibadah hari Minggu.
Adik-adik, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 291, bait yang pertama dan yang ketiga, mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Adik-adik, sekarang kita akan doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat yang selalu Engkau berikan kepada kami hingga hari ini Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami telah menyisihkan sedikit dari berkat kami Tuhan. Semoga persembahan yang kami berikan Tuhan dapat berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Dan semoga juga para majelis Tuhan dapat mengelolanya dengan baik Tuhan, demi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Hanya ke dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, rekan-rekan teruna sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan adik-adik semua, jangan lupa untuk terus melakukan firman Tuhan dalam setiap aktivitas adik-adik ke depan. Untuk senantiasa mengasihi sesama sebagai wujud kita mengasihi Allah. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tak terbilang yang sengsara dalam hati, kekurangan cinta kasih yang benar. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Kristus Yesus menerangi yang gelap. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Untuk itu, mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman, untuk ibadah yang boleh kami naikkan kepadamu. Untuk setiap pujian yang kami naikkan, untuk setiap doa, untuk setiap ungkapan terima kasih kami kepadamu, kami mau serahkan itu hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Berkati aktivitas kehidupan kami ke depan, tuntun sertai, dan biarlah ibadah yang kami lakukan ini berkenan di hadirat Tuhan. Berkati tuntun sertai kami Tuhan, mulai dari hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.